sore lagi ngingetin Kak Dewi lah ada tugas kelompok. Ada chat dari Gia. Oh, dia mau konfirmasi untuk bahas tugas kelompok besok jadi atau enggak. Kok dia kayak marah gitu ya? Apa dia lagi sibuk kali ya? Apa dia nggak mau kelompokan sama aku? Loh, kok Gia mikirnya aku marah sih? Loh, kok gitu Gia? Aku kan udah jawab iya. Duh, biar gak salah paham harus aku telepon nih. Hai Gia, aku tuh gak marah loh, gaya chat aku tuh emang kayak gitu. Aku oke kok untuk kerja kelompok bareng kamu. Maaf ya kalau aku udah buat kamu salah paham atau berasumsi yang tidak-tidak. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra. Kali ini saya akan membahas hambatan verbal dalam komunikasi digital dengan fenomena kesalahpahaman antar teman saat berkomunikasi lewat pesan. Dalam fenomena ini menunjukkan bagaimana gaya bahasa dalam komunikasi digital bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti tidak adanya ekspresi wajah, kemudian intonasi suara, serta penggunaan pesan verbal dalam chat bisa disalahartikan. Kemudian hal-hal kecil seperti pemilihan kata, kemudian tanda baca, serta penggunaan emoji juga menimbulkan kesalahpahaman, tergantung siapa yang membacanya. Oleh karena itu, dalam komunikasi digital, kita harus hati-hati dalam memilih kata, agar pesan yang dikirim tidak mengandung kesalahpahaman. Salah satu hambatan dalam komunikasi yaitu hambatan semantik, yaitu ketika makna kata ditafsirkan berbeda oleh pengirim dan penerima pesan. Hambatan ini sering terjadi dalam komunikasi digital seperti teks pada chat, yang dimana kata sederhana seperti iya dapat menimbulkan makna yang negatif, seperti marah ataupun tidak ramah, jika tidak didasari dengan konteks yang jelas. Selain itu, terdapat juga orientasi intensional, yaitu kecenderungan seseorang dalam berfokus pada kata atau label yang digunakan daripada memahami maksud sebenarnya di balik kata tersebut. Dalam fenomena yang ditampilkan, hal ini terlihat jelas bahwa teman saya berasumsi atau menilai diri saya marah hanya pada kata iya dalam chat. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Deni dari kelompok 2 untuk menganalisa hambatan komunikasi verbal dalam video percakapan antara Gia dan Dewi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu indiskriminasi. Jadi, indiskriminasi adalah kecenderungan untuk menggeneralisasi berdasarkan satu keadaan tanpa membedakan situasi, konteks, atau orang yang terlibat. Dalam konteks percakapan antara Dewi dan Gia, terdapat salah satu dialog yang mengatakan, "Aku aja yang terlalu mikir, maaf juga ya, udah berasumsi yang enggak-enggak," ucap Gia. Jika dianalisa melalui konsep indiskriminasi ini, awalnya Gia cenderung membuat penilaian general atas gaya komunikasi Dewi seolah satu pola respon singkat berarti hal yang negatif. Tapi kemudian ia sadar dan mengkoreksi, menunjukkan bagaimana indiskriminasi dapat diatasi melalui sebuah klarifikasi. Saya ulangi, dalam dialog pada percakapan tersebut terdapat dialog Gia yang berkata atau klarifikasi Gia yang berkata, "Aku aja yang terlalu mikir, maaf juga ya, udah berasumsi yang enggak-enggak." Itu tadi merupakan salah satu contoh hambatan komunikasi verbal sesuai dengan konsep teori indiskriminasi. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Yosudarma. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang potong kompas. Potong kompas adalah tindakan mempersingkat atau mengambil jalan pintas dari jalur yang seharusnya dilalui.
Contoh potong kompas yang pertama secara fisik adalah melalui jalur ilegal atau tidak resmi untuk mencapai tujuan lebih cepat, misalnya menyeberang taman atau area larangan. Yang kedua, secara etika atau prosedural, melewatkan proses resmi seperti menyuap agar lulus ujian dan mendapat pekerjaan tanpa melewati seleksi yang sah. Dampak negatif dari potong kompas sendiri yaitu adanya ketidakadilan, adanya kerusakan moral, konsekuensi hukum, dan kehilangan nilai proses. Nilai yang ditekankan dalam materi potong kompas sendiri yaitu nilai kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.